Well, hello sayang. Sekarang kita mau ngebahas Aquarius 2025 kayak gimana ya. Sifat dari video ini adalah general, jadi bisa pas sama kamu, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih personal, itu namanya personal reading atau konsultasi pribadi, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dextratarot. Oke? Ini akan jadi video yang panjang, kurang lebih 1 jam. Kalian bisa ngeliat sendiri ya. Kayaknya bakal 1 jam sih, aku nggak tahu. Eh, karena aku akan bagi per 4 bulan. Oke, aku mau mulai dari general dulu, terus ke percintaan, ke karir, dan yang terakhir adalah ke advice-nya kalian. Jadi tiap 4 bulan tuh ada isinya. Oke, Aquarius, kita mulai ya dari 4 bulan pertama. Dari Januari, Februari, Maret, April. Kita lihat jadi general dulu ya. By the way, jangan skip iklannya ya. Jangan di skip iklannya, karena itu berpengaruh sama performa aku, biar aku semangat juga. Oke, Aquarius, kita lihat. Yang pertama kita ada harvest. Bagus. Baru kita mulai, sudah panen saja. Sudah panen aja nih bawaannya. The harvest. Coklat ya. Aku sambil aku channeling juga, aku sih ngeliatnya memang kamu bakal dapat kue coklat di awal bulan Januari. Karena ulang tahun kalian nggak sih? Oh iya, karena ulang tahun Januari Februari ulang tahun kalian ya. Selamat sayang. Iya, banyak yang terima kue ulang tahun nih di awal. Kue ulang tahunnya itu bukan beneran, nggak cuma kayak kue beneran ya. Banyak yang dapat hadiah gitu loh, manis. Tapi dari luar kayaknya bukan favorit kamu gitu. Mungkin coklat bukan favorit kamu, atau memang dari luar kelihatannya gelap. Coklat kan warna hitam ya, coklat gitu, nggak terang. Tapi ternyata manis loh. Jadi kayak semacam ada kejutan yang tidak kamu duga sebelumnya, yang ternyata menyenangkan gitu. Selamat ulang tahun ya. Nanti nih, ada sesuatu yang kamu panen dari hasil kerja keras dan jerih payah kamu. Di tarotnya kita punya Eight of Cups. Menarik loh, ini kayak semacam rahasia manifestasi juga ya, ketika kita memikirkan sesuatu, terus kita lepas, kita surrender ke semesta, ke Tuhan, malah dapet. Jadi gini, nanti hadiah yang akan hadir ke kamu itu kejut. That's why, make sense. Sekarang make sense. Makanya disebutnya sebagai kejutan. Kenapa? Aduh, kok gini sih, geser-geser mulut. Kenapa? Soalnya ternyata ini yang hadir buat kamu nanti itu adalah sesuatu yang sudah kamu tinggal gitu loh. Mungkin kamu nggak begitu berharap, mungkin kamu ngerasa apalah, nggak mungkin. Akhirnya kamu tinggal dan kamu nggak mau mikirin itu banget, nggak mau overthinking lah istilahnya. Tapi ternyata ketika kamu tinggal, malah kejadian nyamperin kamu hadiahnya. Sedangkan nanti di Februari Maret kita punya protection di sini. Kamu akan bersyukur banget, alhamdulillah sama Tuhan, karena dapat perlindungan, literally perlindungan gitu loh, perlindungan dari mungkin sorry ya, goyang-goyang mulu, udah senggol tangan aku terus. Literally dapat perlindungan dari orang jahat atau dari sesuatu yang sifatnya itu nge-harm kamu atau mencelakai kamu, tapi kamu bakal selamat dari situ dan kamu akan sadar kalau kamu tuh masih dilindungi sama Tuhan gitu. Ini bikin kamu jadi makin dekat sama Tuhan juga sih, bersyukur ya, aku sih ngeliatnya. Terus di sini ada Four of Cups. Tapi ternyata namanya juga kalian manusia ya. Kalian tuh tidak menganggap itu sebagai perlindungan gitu loh. Kalian mengabaikan dan merasa bahwa itu terjadi ya karena usaha kalian juga. No, nggak juga loh sayang. Itu tuh adalah berkah dari Tuhan juga. Mesti disyukuri ya. Mesti lebih peka lagi sih sama apa yang datang dan kebaikan apa yang hadir dalam kehidupan kamu di 2025 ini. Dan menariknya gini, mungkin ini salah satu konsep atau kenyataan yang nggak bisa diterima sama semua orang semudah itu ya. Jadi yang kulihat adalah di sini itu, kamu kan menginginkan sesuatu yang ini nih, tapi ternyata sebentar. Iya, kamu tuh menginginkan ini kan, mungkin kamu mendoakan ini, tapi ternyata yang dikasih itu
sama Tuhan, itu tetap tidak memuaskan kamu gitu loh. Ini bukan berarti kamu dapat penolakan ya. Aku nggak ngeliat kamu dapat penolakan sih, tapi kamu kayak dapat bumbu tambahan gitu loh, dapat skenario tambahan. Mungkin kamu coba mau 3 tapi dikasih 4 dan kamu jadi nggak bisa mensyukuri apa yang dikasih. Terus akhirnya kamu jadi kayak nggak bersemangat gitu loh. Padahal dengan tambahan ini adalah bentuk proteksi atau perlindungan. Jadi bentuk perlindungannya itu bukan penolakan ya, bukan penolakan tapi kayak penambahan sesuatu gitu. Lihatnya tuh bentuk perlindungannya. Bentuk perlindungannya bukan penolakan kali ini, tapi kayak penambahan sesuatu gitu. Entah kamu awalnya dipikir nambah beban kah, nambah tanggung jawab atau gimana. Yang jelas, apa sih? Awalnya kamu nggak tertarik dan tidak merasa excited gitu. Nah terus nanti masuk ke Maret April kita punya Mountain sama Queen of Cups. Nah ini kamu dapat tantangan nih, dapat masalah ya, dapat PR yang kemungkinan datang dari perempuan, sosok perempuan dalam hidup kamu. Kemungkinan bisa aja bos perempuan kamu, kakak perempuan kamu, atau bahkan ibu kamu. Yang bikin jadi masalah adalah kayak kamu tuh harus kayak ngemong dia gitu loh, harus berhadapan dengan emosi dia. Aku sih ngerasanya begitu ya. Oke, kita udah dapat 4. Jadi yang pertama ada bridge, kita punya successfully overcoming a problem. Tenang aja, masalah-masalah yang ada termasuk ini nih, si mountain ini sebagai masalah itu akan ada jembatannya, akan ada solusinya gitu. Lalu ada rainbows, the most difficult part of situation is over. Ini mirip ya, ini kayak jembatan pelangi gitu. Ini juga jembatan. Jadi kayak kesulitan yang tadi kamu pikir kamu nggak bisa lewatin, ternyata bisa dilewati dengan sangat mudah. Bahkan kamu dapat 2 jembatan. Yang satu nih, ini kan yang dibuat manusia, yang satu yang dibuat sama Tuhan gitu. Jadi kayak dua-duanya pasti karena pengaruh campur tangan Tuhan juga. Cuman yang ini tuh lebih ajaib daripada yang ini gitu. Masa kamu lewat jembatan rainbow sih kayak aneh gitu kan? Bukan literally kamu pakai rainbow sih ya, tapi istilahnya tuh miraculously terjadi gitu, secara ajaib terjadi. Lalu ada not unsuccessful plan, dan ada red, someone working against you behind your back. Ini mungkin minor ya, maksudku hal kecil di luar yang kebaca. Aku nggak ngeliat ada ketersinambungan sama yang lain. Cuman kamu dapat informasi bahwa mungkin di 4 bulan ini akan ada aja seseorang yang kayak tikus nih, diem-diem dia melakukan sesuatu yang bikin rencana kamu jadi gagal. Ini kayak gigitin gitu kan, gigitin tali jadi putus kan. Nah ini mesti hati-hati sih. Hati-hati sama orang yang kayak diem-diem aja, manis-manis aja. Malah ternyata diem-diem di belakang kamu ngerecokin gitu. Oke, itu untuk generalnya. Aku mau ke percintaan kalian di 4 bulan pertama. Di 4 bulan pertama ya Aquarius, dari Januari sampai April. Kita punya ada thinker, banyak mikir nih dari awal tahun ya. Ada thinker, ada imagine, lalu ada like up. Kita punya Nine of Wands. Ini kamu kayaknya kayak bersikukuh gitu loh, bersikukuh dengan cara pikir tertentu. Banyak mikir, padahal kamu dibilang udah, dilepas aja. Let it go. Let it go ini bukan berarti ngelepas seseorang ya. Ngelepas seseorang terus kayak move on, enggak mesti selalu begitu. Tapi lebih kayak nggak usah overthinkingin, apa yang mesti terjadi, terjadilah. Yang bisa kamu lakukan tuh sekarang lewat jalur langit aja gitu. Rayu Tuhan kamu. Minta diberikan ketenangan, diberikan petunjuk, karena kamu banyak buat overthinkingnya, terus kayak kamu nggak mau ngelepasin gitu loh. Lagi-lagi ada Queen of Cups, jadi mungkin yang tadi bikin masalah itu juga datang dari percintaan kamu ya Aquarius. The Four of Stars gitu, itu di awal bulan, di Januari Februari. Jadi kayaknya kamu masih kayak belum melepaskan sesuatu yang apa ya, kamu tuh kayak overthinking gitu loh, melepaskan ketakutan. Udah serahin aja sama Tuhanmu, tetap lakukan yang terbaik, tapi juga doa dan
mesti surrender juga. I know it's very very hard. I know itu susah banget sebagai manusia, kita pengen mengontrol situasinya supaya kita nggak kembali lagi terluka kan istilahnya. Tapi kita mesti belajar untuk lepas juga sih sebenarnya di sini. Aku tahu susah banget gak bohong, susah banget. Dan nanti di Februari Maret kita punya Imagine sama Queen of Cups. Tapi ini sebenarnya bagus sih. Bagus dalam arti gini, kayak sesuatu yang kamu dambakan, apalagi buat kalian Aquarius cowok, itu bisa datang orangnya sih. Di bulan Februari Maret ya, antara memang kalian masih jomblo dan mencari orang baru, ini akan ketemu di Februari Maret ini. Ini juga karena kalian yang yakin dengan tipe-tipe apa. Mungkin orang lain selama ini kayak nganggap kamu terlalu tinggi mimpinya, tapi ya karena kamu yang teguh dengan impian kamu dan manifestasi kamu, dan ternyata dapat gitu. Dan buat kalian yang udah berpasangan, ini pasangan kamu akan lebih, mau kalian perempuan atau laki-laki ya, pasangan kamu tuh akan lebih sabar, akan lebih dengerin kamu, akan lebih nurturing juga, lebih ngerawat entah gimana. Lucu sih, jadi kayak keinginan kamu tuh terkabul ya, harapan-harapan mengenai perubahan sikap dari si pasangan gitu. Lalu ada flow, nah ini nyambung kan, nggak usah dipikirin, ikutin aja flow-nya. Jangan memaksakan, usaha boleh, silakan, pastikan dengan tutur kata yang lembut juga ya. Ada unrequited love di sini, not the same anymore, lost the spark. Mungkin beberapa dari kalian juga ngerasa ada yang kehilangan ini ya, di 4 bulan tuh kayaknya, kalau ngomong tentang cita-citaan tuh kayak ogah-ogahan gitu loh. Ogah-ogahan. Ini kan general ya, jadi aku kesana kemarin nih bacanya. Lalu ada balance. Oh, yang bikin ogah-ogahan itu karena adanya perasaan tidak seimbang satu sama lain gitu loh. Apakah sudah equal, apakah sudah setara, apakah butuh membuat penyesuaian di sini. Nah itu jadi topik hangat di 4 bulan pertama ya. Lalu masuk ke Maret April kita punya Light Up sama Four of Stars. Nah yang aku lihat sih kalian tetap akan mempertahankan hubungan kalian ya. Akan mempertahankan hubungan kalian, terus menjaga apa yang mesti dijaga, kepercayaan, terus juga komunikasi di sini. Aku ngeliat kalian saling bantu-membantu sih. Jadi nggak ada yang berat sebelah ya, aku ngerasanya tuh. Kalian merasa bahwa diri kalian masing-masing itu punya pengaruh besar, dan daripada kita bikin skenario yang memang saling bermusuhan, kenapa kita nggak fokus ke visi misinya aja, semacam itu. Kalian akan jadi ingat betapa pentingnya hubungan ini, terus berusaha untuk menjaga gitu loh. Sedangkan buat kalian yang jomblo, aku rasa sih di 4 bulan pertama ini ya mungkin kamu ketemu ya, belum tentu jadi juga, tapi mungkin kamu akan PDKT sama orang ini dengan modus mau bantuin dia gitu, dan ini mempererat hubungan kalian untuk ada di hubungan yang lebih solid lagi, yang kulihat gitu ya. Ikutin aja flow-nya, nggak usah terburu-buru, walaupun memang spark-nya belum dapet nih kamu dan gebetan kamu ya, atau misalnya kamu jomblo tuh, tapi ya udah ikutin aja flow-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke kerjaan. Kerjaan buat kamu Aquarius ya di 4 bulan pertama. Di sini kita ada man holding a heart. Terus kita ada victory. Oh my god. Ada victory, lalu ada first chakra. Di sini kita punya Six of Stars. Ada the moon. Lalu kita ada the magician. Kita kesini dulu ya. Jadi di Januari Februari ini seperti yang aku bilang tadi, kamu dapat hadiah kan. Nah ini nih dapat hadiahnya. Kayak hadiah cuma-cuma gitu loh. Entah kamu dapat hibah atau dapat fasilitas tertentu atau dapat bonus. Pokoknya gak usah berpikir kayak nggak cukup baik atau kamu harus memperbaiki lagi, nggak usah. Nikmati dulu aja. Ini kan ulang tahun kamu sayang. Udah, ini udah terima aja. Emang hadiah buat kamu. Nah, ini bahkan berlangsung sampai bulan Maret ya, ini Februari-Maret. Dengan kartu Victory sama The Moon, ada kemenangan, ada keberhasilan yang walaupun kamu tuh mungkin baru mulai kerja, tapi ternyata udah berhasil. Dan kamu lagi-lagi ngerasa kayak, ini kayaknya gue belum pantas dapetin ini deh. Kayak ngerasa, ini kayak gue hoki doang deh.
Emang iya ya, bisa ya gue. Ada overthinking lagi terus-terusan. Ada overthinking lagi, tapi di saat yang bersamaan, kamu ngerasa lebih powerful, intuisi kamu jadi lebih nyala. Seperti yang aku bilang di awal, di general tadi, kedekatan kamu sama tahun lagi itu, sama Tuhan juga lebih on di sini. Intuisi kamu lebih nyala, kamu jadi lebih sering doa juga, ibadah, atau connect sama leluhur kamu, atau guardian angel kamu. Aku ngerasa kamu jadi lebih powerful, dan ini berlangsung, lanjut lagi, lebih powerful lagi sampai bulan April, karena kamu ngerasa kaki kamu makin ini ya, makin solid gitu loh napaknya. Kayak nggak ada sesuatu yang nakutin buat kamu, semuanya bisa kamu terabas, bisa kamu terjang. Dan dengan kartu The Magician ini menambah kekuatan kamu, makanya dapat power sama fire ya. Kamu begitu berapi-api, kamu begitu bersemangat, dan kayak apa sih, ini masa-masa dimana kamu sangat-sangat kreatif, jadi bisa menciptakan sesuatu yang tadinya nggak ada, jadi ada, begitu juga sebaliknya. Jadi bijak-bijak menggunakan kemampuan kamu, terus juga sumber daya yang kamu punya, koneksi yang kamu punya, dan juga dukungan dari semesta dan Tuhan terhadap kamu. Jangan menggunakan ini untuk sesuatu yang nggak baik ya. Nanti malah jadi kayak bumerang buat kamu gitu loh. Justru gunakan momen ini sebaik-baik mungkin untuk kamu dan juga untuk sesama. Ya. Ini powerful banget nih. Ini powerful banget 4 bulan ini, karena kamu luar biasa. Ini terutama terjadi karena adanya ini ya. Ini nih, hadiah nih yang di awal tahun nih. Bisa uang, koneksi, barang, fasilitas, apapun itu. Datangnya tuh bener-bener percuma. Kamu tuh nggak apa sih? Kayak nggak dibohongin gitu loh, bukan scam, dan kayak nggak ditipu, bukan yang harus jual ginjal dulu gitu, enggak. Itu kayak hasil dari kebaikan kamu di masa lalu juga gitu loh. Ya. Terus kita ke advice-nya di 4 bulan pertama. Aduh. Tuh kan, your hard work is paying off. Emang masa-masanya kamu untuk bisa menikmati hasil dari jerih payah kamu. Yang tadi ku bilang. Di sini ada failure. I understand that mistake is an only opportunity to learn. Misalnya masih ada kayak kegagalan pun, itu adalah apa sih namanya? Kesempatan untuk belajar. Lalu di sini ada rituals. Kamu diminta untuk lebih bisa menghargai momen-momen kecil dalam hidup sih. Kayak misal waktu nyuci piring, melipat baju, bikin teh. Justru kamu banyak dapat inspirasi ketika kamu ngelakuin hal-hal tersebut gitu. Kalau untuk, kan The Magician, kamu dapat kartu magical juga. Kalau ngomong tentang kerjaan, keuangan, nih, mimpi kamu tuh termanifestasi di 4 bulan pertama. Dari 4 bulan pertama secara ajaib. Kamu punya semua yang kamu butuhkan di depan mata. Asli, bagus banget ini. Ajaib banget, gak bohong. Ajaib banget kamu. Terus, di sini kita ada money. Oh my god, money magic tuh. Aduh, asli banyak yang ajaib. Penuh dengan keajaiban kamu tuh. Tahu-tahu dapat uang, tahu-tahu dapat berkah di sini. Terus di sini ada apa? Mystery. Iya kan? Lagi-lagi ada rainbows tuh. Banyak keajaiban. Banyak banget keajaiban menanti kamu bahkan dari 4 bulan pertama Aquarius. Yang tadi aku bilang, inget gak sih yang tadi kartu bulat itu tuh ada rainbows kan? Nih rainbowsnya nih. Kayak tahu-tahu dari mana gitu kan muncul sendiri ini. Jembatannya ini ajaib banget, menjawab kegundahan kamu, menjadi solusi dari kesulitan-kesulitan kamu. Dan kalau untuk percintaannya, speak the language of love. Perhatikan ucapan kamu ya, lisan kamu ya. Pastikan semuanya itu kata-katanya datang dari rasa cinta, dari rasa pengertian, dari kasih, ya. Dari kata-kata itu bisa ngubah kehidupan orang loh. Jadi hati-hati, termasuk ngubah kehidupan kamu. Jadi hati-hati banget dalam bertutur kata ya. Sekarang kita ke 4 bulan kedua. Kita mulai dari general dulu.
Dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Apaan sih? Kok jauh banget? Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, di sini kita ada divine guidance. Dapat petunjuk tuh. Bahkan di kondisi-kondisi kamu ngerasa kayaknya stuck ya, kayaknya nggak ada ujungnya, kayaknya nggak beres-beres ini masalahnya, kok kayaknya jalan di tempat, kamu tetap akan dapat perlindungan tuh, dapat petunjuk. Ini ya tuh, ada jalannya gitu. Ada mataharinya, ada cahayanya. Tuh kan, ini dari malam ke terang juga, arahnya ke matahari semua. Yang artinya akan selalu dapat petunjuk kamu di 4 bulan kedua ya. Dari bulan April, Mei, kamu specifically bakalan dapat petunjuk dari semesta. Tentang apa sih? Lihat kan? Tuh, terang banget. Jadi gini, di bulan Mei Juni ya, Mei Juni nih, di bulan Mei Juni mungkin memang rada melambat ya, bahkan sampai Juli tuh kayaknya melambat semuanya. Cuman kalau kamu perhatikan lebih dekat, kalau kamu perhatikan lebih dekat dan melihat lebih jauh, nah itu kamu posisinya dibuat begini karena lagi dipersiapkan untuk journey yang lebih jauh. Lihat nggak sih, ini kan nih, tuh lihat nggak sih, ini kayak di napak di tanah sampai akhirnya terbang kan. Jadi istilahnya tuh kayak ini tuh kamu lagi dipersiapkan alat-alatnya, balon udaranya, armornya, mapnya, kayak semacam kayak lagi mau disiapin bekal untuk perjalanan gitu loh. Dan ini mesti dilakukan dengan seksama, dengan perlahan, dengan detail. Itu nggak bisa diburu-buruin Aquarius. Dan kalau kamu bingung ini harus ngapain, sebenarnya akan selalu ada petunjuk buat kamu. Jadi take it slow down, santai aja. Memang lagi jalannya melambat, dan ketika melambat gini jangan malah kamu kesiksa, tapi gunakan waktu untuk refleksi juga dan memperhatikan blind spot kamu yang mungkin selama ini kamu nggak lihat. Nah, ini mungkin akan cukup lama berlangsung sampai, ini kan tadi Mei, Juni, sampai Juli ya, sampai 3 bulan kurang lebih. Kamu ngerasa kok kayaknya gue malah terjebak di sini kan, malah stuck di sini. Tapi yang kamu lihat adalah nih si burungnya. Burungnya tetap ngejagain kamu, kayak ngejagain kamu dari 360 derajat itu ya. Kamu akan dapat petunjuk lagi, akan dapat point of view yang baru lagi. Artinya nggak akan ada yang Tuhan tuh nggak akan memposisikan kamu di satu situasi tanpa ada maksud tertentu. Kalau tadi kamu lihat di 4 bulan pertama kamu dapat Queen, sekarang kamu dapat King of Wands. Nah, ini spesifik banget sih. Jadi kalau misalnya kamu tuh sedang mencari pasangan, jawaban ini maksudku bukan pasangan pacaran aja ya, atau in term of relationship, tapi maksudku kayak pasangan kalian kerja, kalian butuh tim yang terdiri dari ya pasangan kayak gitu, pokoknya kayak sepaket ya, aku lihat tuh kayak ada sepaket. Ini akan ketemu di 8 bulan pertama. Jadi kamu butuh 2 orang misalnya untuk kerja. Ini contoh skenarionya ya. Kamu akan dapetin itu 4 bulan pertama yang femininnya tadi, dan kamu akan dapetin lagi di 4 bulan kedua yang si maskulinnya. Dan 2 orang ini akan jadi pilar kamu yang akan jadi ngejagain kamu banget gitu loh, bikin kamu stabil untuk ngejalanin hal-hal yang harus kamu lakukan di kehidupan kamu sepanjang 2025. Nah, di sini dalam prosesnya akan ada yang nolongin kamu juga sih. Ini bisa yang tadi ku bilang ya, atasan kamu, mentor kamu, tapi bedanya kalau tadi pertama perempuan, ini akan jatuhnya laki-laki. Yang tadi pertama tuh, yang 4 bulan pertama sifatnya sangat feminine, sangat kayak perasa gitu ya. Mungkin tuh PR kamu juga tuh untuk berhadapan sama orang kayak gitu, sabarnya kayak gimana. Sedangkan kalau ini tuh lebih kayak maskulin banget, yang banget. Mungkin dia akan ngatur-ngatur kamu juga. Atau bisa juga ini kamu yang berusaha untuk mengatur situasi kayak gimana, berusaha untuk kabur dari situ. Tapi pada akhirnya nanti kamu akan claim back your power dengan lebih tenang, melihat point of view yang lain, terus ya udah nih, malah bisa mengambil pertolongan dan malah menemukan power kamu bahkan ketika kayaknya lagi nggak berjalan. Dan akhirnya nanti di bulan Juli Agustus kamu langsung terbang. Akan ada perubahan besar yang orang juga nggak nyangka gitu, kayak tahu-tahu kok terbang, padahal di 3 bulan terakhir kayaknya gini gitu aja kan. Yes, ini adalah hasil dari kesabaran kamu, ketelitian kamu, ya kan tuh pohonnya tumbuh dari kecil ke besar.
Bahkan kamu tadi nggak sadar, kamu terlalu fokus sama yang ini, ternyata ada yang tumbuh besar di belakang kamu. Dan itu tadi hasil kesabaran kamu dan ikhlasnya kamu itu tadi. Jadi kayak jangan kaget kalau kamu dapat 2 sumber pendapatan ya, atau penghasilan, atau ya ini bisa juga orang gitu. Pokoknya kamu kan selalu dilindungi. Yang kamu pikir kamu cuma dapat perlindungan dari sini, ternyata dapat juga perlindungan dari belakang. Akan dikelilingi dengan sumber-sumber pendapatan yang lebih dari satu lah istilahnya. Di sini ada Desember. Nah, ini mungkin ada hubungan sama bulan Desember, atau orang yang lahir di bulan Desember, atau kejadian di bulan Desember. Lalu ada lightning, control your anger or you'll be sorry. Nah, ini mungkin terjadi di nih dari bulan tadi kan Mei, Juni, Juli. Hati-hati dengan kamu punya emosi. Jangan marah-marah atau kamu bakal menyesal. Kalau the feather, someone you know is undependable and insincere. Ini kayaknya informasi tambahan ya. Kamu akan ketemu sama orang yang tidak bisa kamu andalkan dan mungkin juga tidak jujur. Terus ada horse, short journey. Lihat gak sih? Ini kuda mungkin akan jadi lambang atau simbol signifikan buat kamu ya. Kamu dapat kuda. Akan literally di 4 bulan kedua ini akan ada perjalanan-perjalanan pendek, tapi kamu bakal traveling ke sana kemari ya. Banyak lewat pesawat juga, darat dan pesawat, tapi memang kebanyakan darat sih. Lalu yang terakhir ada purse, pay attention to your finance. Perhatikan keuangan kamu ya, perhatikan keuangan kamu nih di 4 bulan kedua. Oke. Sekarang kita mau ke percintaan. Aduh. Percintaan kamu ya. Kita mulai percintaan kamu, kita lanjut percintaan kamu dari Mei, Juni, Juli, Agustus tadi. Di sini kita ada building blocks. Terus kita ada thinker. Banyak mikir ya. Ada all that glitters. Kita dapat the star. Wow. Dapat the star, dapat the tower. Dan kita dapat 7 of wands. Terus ini kayaknya aku baca rada lambat untuk Aquarius ya. I don't know why. Kayak lambat dan detail gitu. Ini kayaknya tema kamu memang di 2025 lebih lambat. Lambat karena detail, karena banyak yang dikerjain gitu loh. I think you need one more cards. Yeah. Oke, jadi gini. Di bulan Mei Juni, di sini ada building block sama the star kan. Ini boundaries kamu makin tebal ya. Karena kenapa makin tebal? Karena kamu makin dekat dengan impian kamu gitu loh. Di percintaan kamu, entah kamu punya impian dengan pasangan kamu mau kemana, itu udah kayak setengah jalan dan makin dekat sekali ini. Bahkan dengan baru setengah jalan ini pun udah banyak pencapaian kecil along the way ya. Nah, ini untuk sebagian dari Aquarius yang kubaca, bahkan kamu yang punya impian mau jadi populer, ada pilihan-pilihan orang dalam percintaan kamu, itu akan kamu dapatkan. Ini literally kamu bakalan jadi pusat tata surya loh. Jangan aneh kalau tiba-tiba kamu jadi ya populer yang tadi ku bilang ya. Ada aja orang-orang yang deketin kamu tuh bingung banget. Makanya tadi ku bilang kamu sampai temanya itu bikin boundaries ya, karena ada aja yang ngegangguin kamu gitu loh. Mungkin kayak dapat fans dan terlalu dedicated dan nyepam kamu, mungkin banget. Ya aku lihat kamu rada-rada apatis berkaitan sama percintaan kamu, walaupun kamu dapat banyak pilihan seperti ini ya. Memang sebagian dari kalian sih malah bagus mempererat kalian punya hubungan sama pasangan, dan mungkin banget aku ngerasa ini lebih masuk ke kalian yang punya pasangan sih nanti nih.
Jadi makin kenceng ya, makin erat banget di sini yang tadi aku bilang, um, kayak kayak bangunan tuh makin kokoh gitu loh hubungan kamu sama si pasangan kamu nanti. Sedangkan kalau yang buat jomblo kayaknya nggak relate ke sini sih. Tapi tadi lebih ke relate kamu yang tiba-tiba jadi populer dan jadi bisa banyak milih gitu. Nah, masuk ke Mei, Juni, Juli, di sini ada Thinker sama The Tower. Ini tiba-tiba kamu mungkin rada detach sama pasangan kamu ya. Nggak begitu mikirin tentang cinta-cinta, apatis jatuhnya. Karena ada sesuatu yang bikin kamu, lebih penting, dadakan tiba-tiba datang. Mengapa sih namanya, mendominasi pikiran kamu. Jadi di sini kamu kayaknya rasanya tuh feeling empty, boring gitu loh. Percintaan tuh udah nggak exciting lagi. Karena ada pikiran di sini, dan ini berlangsung sampai bulan Agustus, di mana kamu tuh tahu sih, kamu lagi malas gitu loh, kamu tuh ignoring the love of your life, kamu nggak ignore pasangan kamu, istri kamu, suami kamu. Nah, ini mesti diperhatikan, jangan sampai malah mengguncang hubungan kamu sama pasangan kamu ya. Aku ngeliat sih di Juli Agustus kamu berusaha banget untuk kayak hidupin lagi sparknya, cuman jatuhnya memang nggak 100% ya, kamu tetap kayak apa sih, menggunakan topeng bisa karena terbiasa gitu. Padahal sebenarnya di permukaan mungkin kamu kelihatan tumbuh lagi sparknya, tapi di dalam tuh sebenarnya kamu berusaha keras untuk bisa balikin ke yang dulu. Nah, ini sebenarnya nggak ada yang salah dengan kamu atau pasangan kamu, tapi memang lagi masanya aja, lagi turun gitu. Nah, penting untuk dapat solusinya mungkin dengan kamu ke psikolog pernikahan atau apapun itu, bentuk perbantuan atau perlindungan supaya hubungan kalian tuh tetap terjaga. Ini nggak ada yang salah dengan kalian berdua, emang kayak lagi masanya aja gitu loh. Nah, ini gimana kalian untuk ngakalin itu? Oke. Gitu sih yang kulihat ya. Nah, itu untuk percintaannya. Sekarang kita ke karirnya ya. Karirnya di 4 bulan kedua. Karir di 4 bulan kedua ya. Untuk Aquarius, langsung gak usah banyak chang chong. Di sini kita ada Woman Holding a Heart, lalu ada Adjacent Possibilities, dan ada Yin and Yang. Seru banget ini karir kamu di. Wow, ada Nine of Cups, selalu ada Emperor, aku merinding. Wow, gila, ada Ten of Cups loh di sini. Nine langsung ada Ten of Cups dan tengah-tengah ada Emperor. Asli aku merinding, tapi kok merindingnya dari kaki ya? Oke, kalau begini biasanya memang terjadi karena kamu tuh udah berjalan jauh banget loh di 4 bulan kedua nih. Pertengahan tahun ya, kamu udah berjalan jauh banget. Literally banyak traveling yang tadi aku bilang, banyak traveling. Dan makin kamu melanglang buana, makin besar kemungkinan berhasilnya kamu gitu. Dan ini kayak menjadi kelahiran baru lagi loh buat kamu nih. Kayak kamu makin percaya diri juga sih, walaupun masih ada tidak percaya dirinya ya, jeleknya kamu itu. Padahal ada kelahiran baru di sini yang mesti kamu sambut gitu loh kelahirannya. Oke, kita breakdown ya. Dari Mei, Juni kita ada Woman Holding a Heart sama Nine of Cups. Di sini kamu udah kerasan banget ya dengan pekerjaan kamu, apapun yang kamu lakukan, kamu menggunakan hati dan kadang cenderung seenaknya. Jadi kayak kadang saking deketnya sama bos itu kamu, atau selalu nyaman sama bos, saking nyamannya sama bos, kamu jadi ngomong kadang suka nggak difilter. Tapi nggak masalah sih, kerjaan kamu tetap disuka walaupun tetap berat ya. Beratnya aku nggak ngerasa, aku tidak mau menekankan di bagian beratnya, cuman dengan ini nih, lambang adanya lotus atau what do you call it, teratai, itu berarti masalahnya tuh cukup nggak simple gitu loh, rumit. Tapi makin menantang PR-nya kamu, makin menantang pekerjaan kamu, makin besar juga rewards-nya. Itu yang perlu kamu tahu. Yang kulihat adalah lagi-lagi kerja keras kamu tidak sia-sia, dimana keinginan kamu itu tercapai banget di Mei Juni ini. Dan ini berlangsung ya, ini pokoknya 4 bulan kedua itu berlangsung penuh tuh. Nih ya, tuh pintunya kebuka banyak banget di Juni Juli. Gila sih. Kamu banyak berhubungan sama orang-orang yang bisa dibilang raja ya, kayak bos-bos besar. Dan gara-gara pertemuan sama orang ini, kamu jadi dapat kesempatan-kesempatan yang tidak terbatas. Beneran gede banget. Kamu jadi berani untuk berencana, karena kamu punya semua kebutuhan yang kamu butuhkan gitu.
apalagi karena kayaknya ini ya kayak kelahiran raja. Aku ngeliatnya kelahiran raja baru. Mungkin kamu akan diangkat sih di sini. Kamu jadi rajanya sih mungkin di sini ya. Dan ini wah gila sih yin and yang di Juli Agustus tuh. Ini power kamu makin kuat ya. Istilahnya kamu punya bulan dan matahari gitu. Yin and yang-nya tuh ada di tangan kamu dan ini kayak bisa kamu kendalikan. Kamu kayak tahu rahasianya untuk mengendalikan, memperkaya diri, mengendalikan money flows kamu gitu loh. Aku ngerasa kayak dunia tuh kayak gampang banget di genggaman kamu. Dan dari 9 ke 10, wah gila. Happy banget. Gak aneh kalau nanti di Juli Agustus kamu melakukan perjalanan mungkin ke luar negeri atau jalan-jalan kemana ya. Kamu ngajak keluarga kamu. Mungkin ke negara yang dingin atau ke daerah yang dingin, nggak harus ke negara luar negeri sih, tapi kayak ke daerah yang dingin gitu, yang kayak di pegunungan. Lagi-lagi ada kuda di sini, jadi mungkin ya kuda itu jadi simbol keberuntungan kamu juga atau sebagai simbol semesta bahwa kamu ada di jalan tepat. Ini kamu benar-benar tumpah banget ini rezekinya kamu, dan kamu kayak jadi berani untuk punya rencana berkeluarga atau memperbesar keluarga kamu. Nah di sini ada ini kalau kamu mau melahiran atau istri kamu mau lahiran, ini bagus nih rezekinya ada juga di bulan Agustus ya, Juli Agustus. Nah tapi dengan segala macam kelancaran ini bikin kamu takut sih, apakah ini nyata, apakah ini sementara atau seperti apa. Itu nggak usah dipikirin dulu ya, silakan refleksi, tapi ini bukan saat untuk kamu refleksi. Kamu kedepannya tuh bakal banyak kelahiran baru nih di 4 bulan kedua ini ya. Ini bukan bayi aja nih, tapi kayak bisnis, kerjaan, gila banyak banget. Kamu bakal sibuk banget di 4 bulan kedua, asli. Makanya nih kamu naik derajat ya, jadi raja gitu. Kalau jadi raja kan gak cuma duduk manis nyuruh-nyuruh doang kan, rakyat kamu juga banyak kan, kayak gitu loh istilahnya. Rakyat kamu banyak yang diurusin, banyak yang bergantung sama kamu juga. Dan untuk pesannya buat kamu ya, di 4 bulan kedua kita ada work through your fears. Atasi ketakutan kamu ya, atasi ketakutan kamu. Lihat dari ketakutan kamu juga, nggak harus selalu positif terus ya. Kadang maksudku gini, nggak harus melihat dari kacamata positif terus. Ini di sini justru kamu harus hadapi ketakutan kamu ya kan. I'm open to seeing both side of situation. Jadi nggak cuma lihat dari kacamata positif, tapi kamu juga mesti lihat dari kacamata mungkin ketakutan atau negatif kamu tadi gitu. Karena itu penting untuk ngebalancing itu ya, untuk bisa buat keputusan yang terbaik. Ingat nggak, emang sinkron ya, nggak ada, karena aku connect sama semesta juga, semesta mendukung aku juga. Jadi lihat nggak, aku tadi bilang kan, 2 tangan kamu tuh megang matahari dan bulan nih. Karena kau punya 2 kekuatan itu, kau bisa membuat keputusan yang paling tepat ya. Bahkan kadang kamu juga memutuskan apapun, karena terkadang keputusan terbaik adalah dengan tidak membuat keputusan dulu gitu. Kalau itu intermezzo aja ya. Kalau untuk karir keuangannya, kita dapat self-made. Nah tadi aku bilang kan kamu jadi raja, nih jadi bosnya sendiri itu. Akan ada kesempatan ya, ada kesempatan untuk melakukannya sendiri gitu, melakukan usaha sendiri alias jadi entrepreneur atau independen. Terus di sini kita punya sunstone. Nah di sini nih di 4 bulan kedua dengan segala macam kejadian yang ada, ini bikin kamu ngerasa perjalanan kamu tuh unik dan gak bisa dibandingkan dengan siapapun. Bahkan ya banyak dari kalian nih ini bahkan bukan beberapa, banyak dari kalian yang tadinya ngerasa kamu gak akan bisa nyaingin temen kamu, tahu-tahu kamu sekarang ada di posisi yang sama, cuman jalannya beda gitu. Mungkin temen kamu udah mulai dari 10 tahun yang lalu untuk ada di tahap ini, tapi kamu baru mulai aja, udah setara dengan si temen kamu itu tadi, dan kamu rasa gila ya, gak ada yang tahu rahasia Tuhan. Nah kan, aku bilang apa, ada support, akan kamu tuh selalu dipenuhi dengan dukungan gitu loh. Banyak banget dukungan, kamu mau ngapain aja tuh bisa. Gila Aquarius. Gila bagus banget ini. Ini keajaiban, penuh dengan keajaiban. Penuh dengan keajaiban sepanjang tahun. Kalau untuk percintaannya dapat ask for help, kamu tuh butuh apa sih? Coba ya, menerima bantuan. Gak ada yang salah dengan menerima bantuan. Aku tahu percintaan itu sifatnya personal dan mungkin bikin kamu ngerasa rapuh, tapi kali ini kamu tuh butuh bantuan juga. Dan jangan ragu untuk menerima bantuan. Oke? Nah itu untuk 4 bulan kedua. Sekarang kita mau masuk ke 4 bulan terakhir dari September
Agustus, ngawur, September, Oktober, November, Desember. Oke. Di sini kita punya movement, gila kan? Udah lari kamu nih. Ini aku ngeliatnya tuh kamu udah lari, udah sibuk banget tuh. Kamu bawa serumah-rumahnya ya. Jadi kayak mungkin akan ada pindah rumah di sini. Kamu memboyong keluarga-keluarga kamu juga, atau memboyong ide kamu ke tempat yang baru. Iya, community. Kamu membawa ide kamu, membawa keluarga kamu ke komunitas yang baru di sini. Dan komunitas ini atau orang-orang yang akan terlibat sama kamu ini benar-benar berbeda daripada yang sebelumnya ya. Ini mereka udah jadi kupu-kupu semua, nggak ada yang jadi ulet. Dan lucunya ketika aku mention ini, kamu nggak bisa ngeliat sih, tapi di depan aku ini ada kristal lambangnya kupu-kupu, dan dia, I don't know why, tapi dia gerak sendiri barusan, aneh banget. Mungkin nggak sengaja karena senggol-senggol, tapi barusan dia gerak sendiri. Jadi aku bisa lihat di 4 bulan terakhir ini kayak bentuk sempurnanya kamu gitu loh. Kamu akan berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi sama kamu, yang sudah banyak melewati manis, pahit, asam, garam kehidupan, dan sifatnya tuh bener-bener saling mendukung ya, Aquarius. Di sini kita ada Seven of Wands, lalu kita ada Temperance ya, makhluk bersayap, penuh dengan makhluk bersayap. Jadi orang-orang yang kelas tinggi ya, gila sih, nggak main-main. Makhluk-makhluk kelas tinggi. Oh my god, astaga, bagus banget Aquarius. Oh my god, ini bagus banget, ini bagus banget, bagus banget. Nah ini tuh hasil dari tuh kejadian-kejadian yang ada di masa lalu, dan ini masih ada lanjutannya sampai beberapa saat ke depan. Tadi kalau kamu ingat ada stuck in the mud, ada gajah, lagi-lagi ada gajah di sini. Jadi di 4 bulan terakhir, ingat gak tadi ada horse kan, short journey, sekarang jadi long journey. Jadi kamu tuh makin ke belakang, gila aku merinding banget ini. Kamu makin ke belakang Aquarius. Perjalanan kamu tuh makin hebat, kaki kamu tuh istilahnya makin kuat untuk jalan jarak jauh. Jadi mungkin di 4 bulan kedua, kamu inget gak sih di 4 bulan pertama aku bilang kamu kayak mungkin persiapan kayaknya lambat banget. Itu karena di 4 bulan kedua kamu bakal mengalami perjalanan-perjalanan pendek. Nah di 4 bulan terakhir perjalanan kamu tuh jauh gitu loh. Istilahnya kalau misalnya kamu pramugari, di 4 bulan pertama tuh kamu kayak masih pelatihan. Di 4 bulan kedua kamu udah bisa di perjalanan atau penerbangan domestik. Nah di 4 bulan ketiga tuh kamu udah penerbangan internasional gitu loh. Jadi makin ke belakang tuh makin, wah gila sih. Gila sih ini kamu, asli, gila. Oh my god, ini ya di Agustus September yang tadi aku bilang kamu mungkin akan pindah, ada perpindahan tempat kerja. Mungkin kamu akan memboyong keluarga kamu, memboyong ide kamu ke komunitas baru yang memang orang yang sefrekuensi, yang orang-orang hebat, yang apa sih kalau ngomong tentang kerjaan nggak cuma 1, 2, tapi ada beberapa hal. Pokoknya ini bos-bos ya, orang-orang pinter, orang-orang keren, yang nggak cuma fokus sama satu hal, tapi punya beberapa bisnis di saat yang bersamaan. Dan ini akan membutuhkan requires a lots of efforts ya. Aku ngerasa kamu berjuang banget, dan memang kamu berapi-api banget dari September ini, September Oktober, dan emang energi orang-orang ini pada semangat semua. Ini ya ampun, lihat, makanya ada kartu The World. Aku tadi nggak ada kartu The World. Tadi aku gila, aku saking excitednya ngomongnya nggak berhenti-berhenti. Aku baru nggak ada kartu The World, tapi tadi aku pakai ini kan analogi terbang kan. Terbang naik pesawat kan. Yang aku lihat tuh sampai bulan Desember nih ya, nih November Desember, ini makin tumpah-tumpah, makin tidak terkendali, karena kamu makin berhubungan sama orang-orang hebat yang skalanya tuh nggak cuma nasional di Indonesia doang, tapi juga mancanegara gitu loh. Tuh, basket. Kamu bakal dapat pengakuan, bakal dapat rewards di sini. Gila sih Aquarius, bagus banget. Bagus banget kamu tuh. Kamu tuh jadi berlatih jadi orang hebat ya, nggak jadi orang biasa aja di sini yang kulihat. Terus juga di sini ada finger. Ya, karena kamu makin tinggi kan, makin tinggi, makin besar juga tantangannya. Wajar aja orang makin nunjuk kamu, nganggap kamu udah sejauh ini, kenapa masih melakukan mungkin kesalahan yang sama, atau masih nggak ngerti. Nah, mungkin bisa juga ditunjuk untuk megang tanggung jawab besar tertentu, ya. Gila sih. Ini mental kamu makin dalam, makin kuat, dan makin wisdom, makin wise kamu ya. Makin bijaksana banget.
gitu. Itu untuk generalnya. Gila Aquarius, please komen di bawah, please save video ini. Nanti dicek berkala ya, tiap 4 bulan dicek lagi, mungkin sebagai apa sih penyemangat buat kamu. Tapi beneran deh, ini sepanjang tahun penuh dengan keajaiban untuk Aquarius. Ini keajaiban yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Mungkin di 2024 belum terlalu gimana-gimana, tapi 2025 tuh gongnya asli. Ini bentar lagi akan azan, jadi kayaknya akan aku stop dulu, akan aku lanjutin setelah azan ya. Untuk tadi percintaannya, kayaknya aku siapin dulu sih sebentar percintaannya ya. Percintaannya di 4 bulan terakhir, ini udah bentar lagi sebenarnya sih. Percintaannya di 4 bulan terakhir, ini biar aku nggak lupa aku ada di segmen yang mana ya. Ini makanya nggak akan aku buka dulu. Nah, nanti aku lanjut lagi ya. Ini mau azan soalnya. See you soon. Sebentar. Aku cut dulu. Oke, azan udah beres. Sekarang kita lanjut ya. Apa nih? Nih. Di sini ada All the Clears, ada Clean It Up, ada Orphan. Percintaan kamu di 4 bulan terakhir nih Aquarius. Sini ada Five of Crystals, lalu ada The World, ada Justice, sini kita ada Enlightenment, ada Rose-Colored Glasses, ada Traditions. Oke. Jadi sayang aku, dari September Oktober di sini ada The Grace sama Five of Crystals kan. Ini nyambung sama percintaan kamu di 4 bulan pertama tadi tuh yang aku bilang. Kayak kamu kayaknya kalau percintaan rada-rada apatis ya. Dan ini masih pakai topeng yang sama ternyata tadi. Ingat nggak? Mas ada ini kan, sekarang ada lagi. Ini September Oktober. Ya, kamu masih pakai topengnya ternyata tadi sampai Agustus. September Oktober masih pakai. Karena kamu nggak mau terlibat dengan apa sih konflik yang nggak penting gitu ya. Bahkan kamu cenderung kayak ngiyain apa sih bang iya gitu ke pasangan kamu atau ke gebetan kamu atau ke orang lain sekitar kamu, karena ya itu supaya nggak ada pertumpahan, bukan pertumpahan darah bahasanya apa ya, supaya nggak ada konflik lah intinya kayak gitu loh, iya kan. Jadinya kayak malah menimbulkan ilusi aja karena nggak yang sebenar-benarnya yang terungkap gitu loh, sayangnya tuh begitu. Tapi bagusnya sih nggak pakai lama ya, karena nanti di Oktober Novembernya kamu jadi tahu apa yang salah, dapat apa sih enlightenment, dapat pencerahan apa yang masih diperbaiki, dan akhirnya penuh lagi apa yang dicari itu ketemu, apa yang dipertanyakan itu juga ada ya. Aku ngerasa kamu ngerasa lengkap gitu. Kamu ngerasa lengkap dengan apa yang kamu punya, kamu bersyukur dan kamu ngerasa tercerahkan banget di sini ya. Ini menarik sih. Nanti di November Desember di sini ada Orphan, Tradition sama Justice. Nah, untuk beberapa dekalan memang kayak merasa harus meninggalkan sesuatu ya untuk bisa ngikutin apa yang keluarga kamu mau. Aku ngeliat mungkin kalau misal kamu menginginkan pernikahan, itu mungkin banget dimulai dari bulan November Desember, atau memang setidaknya kayak mengikatkan janji dulu gitu. Atau kalau yang udah punya pasangan, kayaknya akan ada kesepakatan yang sifatnya tuh ngikat hukum ya, yang akan kalian buat di November Desember. Jadi kayak mungkin kesepakatan apa sih, tantangan kesepakatan di sini, dan ini dilakukan berdasarkan tradisi atau mungkin agama tertentu atau adat istiadat yang berlaku di keluarga kamu gitu. Dan ketika ini terjadi ada rasa kepaksa juga sih, ada rasa kepaksa dan ada rasa kayak mau nggak mau, terus ada rasa nggak ikhlas juga seolah-olah kayak gitu ya. Nah terus bisa juga ada kamu mutusin seseorang sih, menyelesaikan hubungan bisa juga sih, atau kamu yang ditinggalin karena ngikutin kemauan keluarga gitu loh. Mungkin kamu diputusin atau kamu mutusin karena udah dijodohin, itu mungkin banget. Nah tapi ini masih bisa berubah ya gengs, jadi antisipasi aja, tetap tergantung usaha dan doa kalian juga. Oke? Nah kalau untuk karir keuangannya di 4 bulan terakhir di 2025,
Di sini kita ada man holding a heart. Lucu banget. Kalau kamu ingat, di 4 bulan kedua tadi kan ada woman holding a heart. Di sini kamu dapat man holding a heart. Jadi lagi-lagi kamu tuh selalu dapat sepasang ya. Selalu dapat sepasang. Ini karirnya bagus banget sih. Udah mah kamu ngerasa bahagia dengan pekerjaan kamu. Kamu bisa ekspresif dengan apa yang kamu lakukan. Kamu tidak mengabaikan aspek keinginan hati kamu, tapi juga uang kamu tetap lancar. Gila sih. Ini Aquarius bagus banget ya. Banyak banget keajaiban gitu loh. Nine of Crystals. Bahkan ketika... tapi emang kerjanya sibuk sih ya. Kerjanya sibuk. Kamu tuh banyak ini ya. Banyak memakan waktu istirahat. Waktu tidur gitu. Oh my god, ini kartunya. Rada-rada toxic ya kalau ngomong tentang kerjaan keuangan. Jadi kalau kita lihat atasnya nih, ini bagus banget kan, ini Ten of Cups energy juga. Jadi uang kamu banyak, keluarga kamu happy, ikut seneng juga, ikut kecipratan juga. Kayak kamu kalau punya tanggung jawab atas keluarga kamu, mereka juga ikut seneng gitu loh. Karena uangnya kamu, jabatan kamu itu ikut semuanya bangga gitu kan. Tapi nggak bohong, kamu kadang bisa jatuh sakit juga. Kamu kurang tidur, kamu kayak apa ya, kepentingan pribadi kamu tuh bener-bener kamu singkirkan di sini. Dan jadi bener-bener workaholic banget di 4 bulan terakhir. Gila sih ini. Kadang bisa bikin kamu sampai stres sih. Sampai kamu udahlah gue lepas dulu aja karena capek. Kamu butuh istirahat aja sebenarnya. Tapi udah tahu harus butuh istirahat, kamu juga tetap bakal ngerjain sih. Karena se-workaholic itu. Terus juga karena ya ada ikatan tanggung jawab juga sih. Karena proyeknya nggak main-main ya. Lagi-lagi ada kelahiran baru lagi coba. Makanya tadi aku bilang ini, kamu ada aja kerjaan, project yang nggak ada habisnya. Lihat tangan kamu banyak banget kan. Tapi kamu nggak akan kerja sendiri sih, akan ada timnya. Tapi aku tetap ngerasa kamu yang bakal banyak. Tangan kamu tuh sibuk banget. Sesuai sih ya, sesuai banget sih. Daripada kerja tapi nggak ada uang kan sedih banget ya. Ini kamu mah kerja, uangnya ada, powernya ada. Happy. Daripada power lebih ke happy sih sebenarnya. Nah, terus yang terakhir, tentang pesannya buat kamu di 4 bulan terakhir ya Aquarius ya. Yang pertama kita ada it's time to take action. Ini nggak usah disuruh, kamu juga bakal action mulu, kerja mulu, gerak mulu ini mah kamu. Terus ini juga apa? Doubt. Masih ada aja keraguan ya. Makanya kamu diminta untuk melepaskan keraguan. Apa sih yang membuat kamu ragu? Yang membuat kamu ragu adalah karena kamu pengen tahu semua jawabannya sekarang. Makanya penting untuk melepaskan itu, mengikhlaskan itu, ya. Lalu ada security. Nah, untuk bikin kamu ngerasa aman dan nyaman, penting banget untuk kamu punya ini ya, dijaga gitu loh. Waktu kamu, space kamu, energi kamu, personal power kamu, sama cintanya kamu gitu, ya. Bikin bikin waktu untuk itu. Karena kamu nih kayaknya, ya itu tadi kan, kamu terlalu sibuk ngurusin orang, sampai-sampai kamu nggak punya waktu-waktu tenaga tadi untuk diri kamu sendiri gitu loh. Ditambah ada choices di sini ya kan, lagi-lagi pintu banyak banget, gila. Dari tadi keywordsnya kalau kamu lihat pesannya itu ngomong tentang opportunity. Begitu banyak opportunity atau kesempatan yang nungguin kamu. Jadi lagi-lagi jangan tuh kata-kata doubtnya, jangan ragukan diri kamu sendiri dan gunakan insting kamu untuk memilih pilihan yang terbaik ya. Gak ada yang salah kok pilihan-pilihan tersebut. Terus kita dapat Greenwich. Nggak ada keputusan yang nggak ada artinya kok. Yang penting, kamu dengan sadar memilih keputusan tersebut ya. Bukan karena terpaksa atau dengan impulsif, oke? Lalu di sini ada knowledge ya sih. Ini another intermezzo lagi bahwa kamu akan banyak dapat pengetahuan ya. Pengetahuan kamu makin luas sih. Otak kamu makin ekspansi di sini. Banyak pengalaman-pengalaman baru yang bikin kamu makin mantep. Dan kalau untuk percintaan, kamu dapat pesanan ini, honesty is essential, atau kejujuran itu adalah sesuatu yang penting. Jadi kalau kamu ingin, nah tadi nyambung sama percintaan kamu kan, tadi ada kartu topeng, juga ada topeng, jadi topengnya mesti dihempas ya. Karena yang bikin hubungan kamu berhasil itu karena kamu yang jujur dan ngomong dengan cinta dan kebenaran. Gitu, mantap nggak? Gila nih, bacanya bagus banget, Aquarius. Siap-siap ya 2025 nih, seru banget asli, seru banget. Nanti di komen di bawah, dicek lagi, dan please kasih tahu aku update kalian gimana ya sepanjang 2025.
Jangan lupa di like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya juga, karena nanti setelah 12 zodiak ini aku bacain untuk 2025-nya, aku akan bacain kayak kebaikannya ada apa aja sih sepanjang 2012 itu ya. Oke? Yang mau personal reading kayak gini, aku juga udah open reading untuk 2025-nya. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku ya, kalau mau dibacain 2025-nya kalian kayak gimana. Oke? I think that's all from me. Jangan lupa juga nyalain, kok nyalain sih? Apa namanya? Jangan skip iklan maksudnya gitu. Oke? I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye, Aquarius. Stay safe. Love you. Selamat ya.